Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kembali berjumpa lagi dengan saya Pendeta Dede Daniel dalam renungan malam yang saya bagikan setiap malamnya. Kembali saya mengingatkan, kalau saudara diberkati dengan renungan malam ini, bagikan, forward kepada banyak mungkin orang, dan juga subscribe, like, komen di channel GB Immanuel. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa, silakan komen. Dan saya serta beberapa hamba Tuhan yang lain siap untuk mendoakan saudara dalam pergumulan saudara. Haleluya. Dan dalam pergumulan kita membutuhkan iman. Itulah yang kita pelajari sepanjang minggu ini, khususnya dalam mempelajari iman tokoh-tokoh Alkitab. Dan hari ini, malam ini kembali kita akan belajar dari tokoh yang bernama Rahab. Rahab adalah bukan orang Yahudi, dia adalah Gentile, tetapi dipakai Tuhan untuk menyelamatkan pengintai-pengintai yang pada waktu itu masuk di Yeriko. Di dalam Ibrani 11 ayat 31 kita belajar, karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Kita tahu dan bisa membaca kisah mengenai Rahab ini dalam Yosua pasal 2 ayat 1-24, lalu pasal 6 ayat 22-25, di mana saat itu bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua yang menggantikan Musa hendak masuk ke tanah Kanaan, dan setelah mereka menyeberang sungai Yordan, kota yang pertama kali mereka harus hadapi dan duduki adalah Yeriko. Yeriko adalah kota yang dikelilingi oleh benteng-benteng yang sangat kuat, tetapi dengan iman tembok Yeriko runtuh karena dikelilingi 7 hari lamanya oleh Yosua dan timnya yang ada di Israel. Itu dicatat dalam ayat yang ke-30. Dan pada ayat yang ke-31, Rahab menolong dengan menyembunyikan pengintai yang pada saat itu hendak dibunuh. Dan saudara mungkin bertanya, kenapa Rahab diizinkan Tuhan untuk berbohong? Saya percaya Rahab berbohong itu adalah tindakan yang salah, sekalipun berbohong untuk kebaikan. Karena di hadapan Tuhan bohong adalah bohong. Mungkin Rahab belum mengerti akan kebenaran ini karena dia baru orang percaya. Pada saat itu maksudnya percaya kepada Tuhan Yahweh yang disembah oleh umat Israel. Karena itu dia hanya melakukan apa yang dia bisa lakukan saat itu. Namun sekali lagi sama seperti kisah sebelumnya, bahwa Tuhan itu kadang-kadang bisa memakai kebobrokan dan keburukan hati manusia untuk menggenapi rencananya. Dan Tuhan saat ini, dalam kasus ini, memakai kebohongan dari Rahab yang melindungi pengintai-pengintai ini untuk rencananya, yaitu membiarkan bangsa Israel masuk dan menduduki tanah Kanaan, dalam hal ini bisa masuk melewati Yeriko. Kita tahu semua ini tetap ada dalam kendali dan kedaulatan Tuhan, dan Tuhan tidak bisa salah dalam seluruh tindakannya. Namun yang kita lihat dan perhatikan adalah iman dari Rahab, yang sekalipun bukan termasuk dalam orang pilihan, ia percaya kepada Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel, yaitu Tuhan Yahweh semesta alam. Ada beberapa contoh lain di Alkitab yang bukan orang Israel namun bertobat. Ya, misalnya Ruth salah satunya, juga Batsheba yang bukan orang Israel namun bertobat dan akhirnya menerima Yahweh sebagai Tuhan mereka. Ini adalah iman yang tidak mudah pada saat itu, karena seorang Gentile saat dia masuk menjadi Yahudi harus melakukan banyak ritual. Dan kita tahu melalui kesaksian Alkitab, karena iman Rahab ini, Rahab dipakai untuk menjadi ibu leluhur dari Tuhan Yesus, yaitu melalui Boas. Karena Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Jadi Rahab itu ibu dari Boas yang merupakan pengganti suami dari Ruth yang akhirnya melahirkan Tuhan Yesus. Lalu di kitab Yakobus 2 ayat 25 juga disebutkan, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sekali lagi, Rahab di sini dicatat karena iman, bukan karena kebohongannya.
dia hanya melakukan tugasnya saja, dan dia lakukan karena iman. Dia mengidentifikasikan dirinya dengan bangsa umat pilihan Tuhan yang saat itu sedang berjalan menuju tanah perjanjian. Iman Rahab diberikan contoh oleh Yakobus sebagai iman yang ditunjukkan dengan perbuatan, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita belajar dari Rahab, iman yang bertobat. Iman yang bertobat adalah iman yang disertai tindakan nyata, buah-buah yang nyata, kesetiaan kepada Tuhan yang sudah menyelamatkannya. Kiranya dari tokoh Rahab ini kita belajar kasih karunia Tuhan untuk bangsa-bangsa lain yang bukan non-Yahudi, untuk masuk ke dalam keselamatan Tuhan, sama seperti kita semua orang Indonesia. Kita juga belajar melalui Rahab yang bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, Tuhan Yahweh sebagai rajanya yang merupakan Tuhan dari Israel. Kiranya renungan firman ini meneguhkan, menguatkan, dan mengingatkan kita untuk memiliki iman seperti Rahab, yaitu iman yang disertai pertobatan yang disertai buah-buah. Haleluya! Biar malam ini kita tidur dengan nyenyak dan damai sejahtera Kristus memerintah hati kita semua, sehingga besok pagi kita boleh bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.